Seorang pemuda ditugaskan menjadi intel untuk melacak keberadaan jaringan teroris. Tapi uniknya, semua perintah dari atasannya harus diabaikan setelah mendengar dan melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan. Apakah yang terjadi sehingga dia rela mengabaikan perintah atasannya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Berawal dari bapak-bapak yang dibangunkan karena HP-nya berdering, di mana dia harus menghidupkan dan menonton TV karena ada kebakaran hotel yang diduga ulah teroris. Kekacauan dan kepanikan di tengah malam tersebut membuat presiden melalui menterinya untuk menangkap Mukhtar Al-Taib sebagai aktor utama. Di satu sisi, Kruger sebagai komandan intelijen punya begitu banyak informasi mengenai rekan-rekan Al-Taib yang dimana dia berniat untuk memasukkan mesin pembunuh mereka bernama Adam Franco yang sudah mengabdi pada negara selama 20 tahun dan tak pernah gagal dalam menjalankan aksinya. You remember that kid, Adam Franco? Di sebuah kota, diperlihatkan seorang pemuda tinggi besar sedang memanggang sambil menunggu sebuah pesan dari Kruger melalui PS5. Adam mendapat misi khusus menangkap hidup-hidup Panglima Perang Sudan Al-Taib yang dulunya adalah sekutu Prancis. Dengan alasan yang belum diketahui, dia membelot dan bergabung bersama jaringan teroris Afrika Timur. Jadi, Adam akan masuk ke dalam kelompok kriminal di mana mereka satu jaringan dengan fokus utama Kruger yang bernama Victor. Melalui Jarquez yang sebagai calo tenaga kerja untuk dijadikan pengawal di rumah Victor, di mana belakangan ini usahanya cukup berkembang pesat, membuat kompetitornya mengirim anak buahnya sengaja untuk membuat kekacauan. You're on time. Good. All right. Yusuf yang saat itu bertugas menerima tamu sekaligus intelijen khusus memperkenalkan anak baru pada tim pengawal rumah. Namanya juga pengawal, sebuah ucapan dari Adam membuat mantan tentara Albania yang bernama Brogdan tersinggung dan tumbang seketika saat ingin memberi salam olahraga untuk anak baru. Sesuai dengan anjuran Kruger, jika ingin mendapat perhatian dari Victor, maka Brogdon sebagai pengawal harus dikalahkan. Dan benar saja, pemilik klub ternama mirip Atlas akhirnya keluar dan sengaja memberi salam perkenalan untuk Adam agar tidak memukul rekannya sendiri. How you doing, Michelle? Thought you'd be bigger. Ah, relax, he's cool. Bogdan kinda asked for it. Di malam harinya, untuk menenangkan diri, salah satu anak buah Victor bernama Piwi memperkenalkan tempat hiburan milik majikannya yang sedang bertumbuh pesat. Tapi, anak buah Ahmed sepertinya tak suka saat mereka dilarang masuk. Mendengar bahwa petugas pengecek tamu diserang, pria lulusan militer ini langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya. Hanya seorang diri mampu mengalahkan 7 orang dalam sekejap. Beralih pada Sarah anak sulung Victor saat sedang diuji pengetahuannya tentang kedokteran, tiba-tiba Yusuf muncul dan memberikan berkas investigasi tentang anak baru yang menyelamatkan Sofiani. Setelah membaca berkas tersebut, beliau ini merasa pertahanan di rumahnya semakin kuat dan kokoh. Singkat cerita, setelah mendapatkan kepercayaan dari istri Victor, Adam yang belum tidur dari semalam akan mengantar Jonathan atau Joe, putra pertama Victor ke sekolah. Akan tetapi, Sarah tidak suka dengan pengawal baru itu, lantaran berkas investigasi tadi sempat dilihatnya. Sehingga Adam punya waktu untuk tidur sebab gadis tadi sudah menggantikan pekerjaannya. Di dalam apartemennya, saat akan istirahat, Kruger mengirim pesan kembali melalui PS5 yang bertujuan untuk memasang penyadap. Ini semua dilakukan setelah beberapa hari lalu Mukhtar Al-Taib menghubungi Victor. Sesaat setelah menerima GPS tracker saat ingin boci alias bobok siang, pesan dari Yusuf datang yang berisikan Big Boss ingin berbicara dengannya. Atas permintaan Victor, Adam harus datang. Beberapa alat pengintai telah dipasang di mobil. Di dalam ruangan khusus Victor, pria lajang ini telah mendapat atensi dari atasannya setelah membaca berkasnya. Alangkah kagetnya beliau bahwasannya orang yang duduk di depannya pernah mendapat 5 tembakan dari jarak dekat dan masih bisa bertahan. Di acara ulang tahun Jonathan, pria yang bukan peminum alkohol ini mendapat tugas pertamanya, yaitu merampok bank yang diinisiasi oleh Piwi. Tadinya,
ia ditugaskan mengantar anak Natalia ke kebun binatang. Tapi, kedatangan Hasan atau Piwi merubah segalanya. Sebelum bertugas, misi utama dari komandan intelijen harus selesai. Salah satu alat penyadap berhasil dipasang. Saat akan memasang mikrofon kedua, tiba-tiba Victor datang dan langsung sadar bahwa ada yang sedang bersembunyi di bawah mejanya. Terciduk oleh bos besar, tentu membuatnya tak bisa memberi alasan lagi. Seolah-olah dia sedang melakukan penyadapan. Papa, you have to whisper. It's hide and seek. Don't call me that, Jonathan. Tapi berkat anaknya yang tiba-tiba keluar dari peti membuat Adam terselamatkan. Meskipun bersembunyi di sana adalah salah satu rencananya juga. Tak berselang lama, sebuah percakapan terdengar oleh pihak ketiga di mana Mukhtar Al-Taib akan melakukan operasi yang akan dilakukan esok hari. Bersama dengan itu, rombongan Piwi pun mulai bergerak. Di dalam mobil yang berisikan 4 orang akan merampok bank dan hasil uangnya nantinya digunakan untuk mendukung operasi Al-Taib. Setelah berhasil mendapatkan 500.000 euro, senyum yang sudah lama hilang kini kembali. Namun, tiba-tiba sebuah mobil dengan sengaja menabrak mereka, membuat 3 dari 4 orang tak sadarkan diri. Untungnya, backupan yang dijanjikan Kruger selalu mendampingi Adam datang tepat waktunya. Sudah saatnya dia menghidupkan adrenalinnya kembali setelah terpicu mendengar suara tembakan. Sebagai orang yang berdarah dingin di lapangan, dia tak gentar untuk menyerang lawannya. Layaknya seorang Kopassus, meskipun dihujani ratusan peluru, berkat kemampuannya yang tidak diragukan lagi, mereka berhasil kabur dari anak buah Ahmed yang sudah mendapat informasi dari istri Victor. Ya, meskipun dalam satu atap, ternyata Victor dan istrinya Natalia punya bisnis yang berbeda, di mana sang suami bergerak di bidang hiburan, sementara istrinya di bidang obat-obat terlarang. Alhasil, akibat dari kegagalan itu, sebuah jeritan sarah yang babak belur terdengar dari luar. Ternyata, saat di kebun binatang, mereka sudah dibuntuti dan sekarang putra sematawayangnya menjadi sandera Ahmed. Untuk melepas anaknya itu, dibutuhkan uang-uang hasil Adam dan rekan-rekannya tadi siang. Beralih pada Adam yang fokus dengan tujuan utamanya, di mana dia melihat Piwi membawa tas hitam misterius ke dalam sebuah toko yang kemudian disusul dengan agen backup tadi siang bernama Cisco. 1 jam, 2 jam menunggu, tak ada pergerakan. Melalui telepon Manu, Sarah menginformasikan bahwa adiknya diculik oleh komplotan Ahmed. Meskipun bibirnya berkata tidak, tapi hatinya bergejolak. Tak mau pikir terlalu lama, kemudian dia pergi ke Cisco dan melengkapi dirinya dengan pengamanan dan senjata. Tak lama Adam pergi meninggalkan TKP, target utamanya keluar dari toko. Waktu adalah uang. Dengan penuh persiapan, anak buah Kruger perlahan mengikutinya. Pada lorong yang sepi, saat akan menangkap Al-Taib, sebutir peluru menghampiri Cisco dan membuatnya innalillahi di tepat. Proyektil yang membunuhnya berasal dari Hasan atau Piwi yang tak bukan adalah sepupu Mukhtar Al-Taib. Shit. Kembali lagi pada Adam yang sedikit kecewa sebab tak bisa membawa senjata andalannya ke markas Ahmed di mana penjagaannya begitu ketat, tapi meskipun begitu, tak membuat mesin pembunuh ini kehabisan ide. Melihat sebuah jaket usang dan kotoran, dirinya melumuri jaketnya dengan kotoran. Kemudian masuk dan penyamarannya tak dicurigai, hingga dia berhasil masuk dan menuju tempat eksekusi barang haram. Perlahan tapi pasti, satu persatu anak buah Ahmed bertumbangan. Bagikan mesin babat rumput yang memotong semua di depannya, penuh taktis dan bermodal satu senjata saja, orang yang belum tidur dari kemarin ini berhasil melumpuhkan sekaligus meluluhlantakan bisnis kotor Ahmed dan membawa pulang Jonathan tanpa luka serius. Hold on. We can work it out. Let's talk about this. I have money. Anything you want. Name your price. Masih di area rumah Victor, mengingat kejadian ini dan kejadian sebelumnya, dirinya curiga ada salah satu penyusup di keluarganya. Saat itu, tak sedikit pun kecurigaannya mengarah pada pahlawan hari ini. Dengan keadaan lemah dan terluka, beliau ini memaksakan diri menuju fokus utamanya. Sesampai di lokasi, mobil rekannya masih ada, tapi orangnya sudah tidak di tempat. Sadar bahwa di seberang toko ada CCTV, langsung saja mengunboxing toko orang dan memperhatikan isi dalam rekaman. Pil kekecewaan harus ditelan Adam hari ini.
Setelah mengetahui targetnya keluar tak berselang lama setelah dia pergi, mobil polisi datang setelah alarm toko berbunyi. Mengenai kecurigaan Victor, insting Yusuf sebagai intel ternyata tepat. Diam-diam, Pak Tua ini mengikuti anak buahnya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Adam adalah polisi. Berpindah pada sebuah mobil di mana rekan agen Cisco yang tersisa bernama Mona dibuat bingung dengan kabar rekannya yang tak kunjung datang dan tak pernah mengangkat teleponnya. Dirinya juga disibukkan dengan adanya sebuah percakapan antara Yusuf dan Brogdon yang berisi kalau bosnya mulai bertingkah aneh. Lantaran semua anak buahnya disuruh pulang. Ditambah, pada saat itu, Victor sedang meminum koktail yang artinya ini pertanda buruk. Ternyata di balik itu, Brogdon mendapatkan dalang siapa pengadu di lingkungan bosnya. Tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri, Natalia. Informasi ini didapat dari wanita malam yang menyamar dan bekerja di tempat suaminya. Lama tak mendengar kabar Marconet si Menteri Pertahanan, rupa-rupanya kemarin dikagetkan dengan kemunculan Al-Taib di kediamannya. Dengan mental baja yang tak punya takut sedikit pun, dirinya hanya meletakkan sebuah amplop coklat yang berisi foto di mana di dalam foto itu ada Marconet dan Al-Taib sedang bersalaman di salah satu acara penting. Jelas, dengan bukti tersebut bisa membuat reputasi Marconet akan hancur jika foto itu beredar luas. Sehingga, mau tak mau, melalui Kruger, di hari ini Marconet ingin berita utama besok adalah tertangkapnya Mukhtar Al-Taib. Di sebuah mobil diperlihatkan 3 pria, diantaranya Yusuf, Brogdon, dan Karim akan silaturahmi ke apartemen Adam yang penyamarannya terbongkar. Tapi, Karim mengingatkan bahwa lawan mereka kali ini bukan orang sembarangan. Hal itu terbukti bagaimana Adam bisa mengalahkan seluruh anak buah Ahmed seorang diri dengan tangan kosong. Mona, rekan Cisco yang mendapat informasi langsung dari sumbernya bahwa mereka akan menghabisi rekannya, berpura-pura meminta korek dan langsung saja mengeksekusinya. Tapi nasibnya tak begitu mulus. Serpihan amunisi milik Brogdon mengenai lehernya. Franco, yang mengalami luka yang tak diobati, sudah siuman berkat Sarah yang sudah percaya bahwa dia berbeda dari pengawal Victor, dibuat sedikit kaget dengan sebuah voice note dari Piwi di mana pesan itu mengutarakan kekagumannya dan salam perpisahan antara mereka berdua. Di dalam apartemennya yang sudah dilengkapi perangkat pelacak, tentu saja segera melacak lokasi di mana posisi terakhir Piwi mengirim pesan. I'm sorry. Dengan peralatan lengkap, kemudian masuk ke dalam hutan dan tak jauh dari sana terdapat bangunan kosong dan sebuah ambulans terparkir di depannya. Dugaan demi dugaan selama ini dikumpulkan berakhir menjadi fakta. Di saat sedang sholat, Piwi dan Al-Taib tertangkap basah. Disinilah fakta yang tak diketahui Adam berubah menjadi kesalahpahaman. Jadi cerita yang sebenarnya adalah informasi tentang operasi yang didapatnya bukan operasi militer, melainkan sebuah operasi kedokteran di mana anak Mukhtar Al-Taib sebagai pasiennya yang disergap polisi atas permintaan Marconet. Setelah Adam melihat langsung putrinya terbujur lemas di kasur dengan begitu banyak kantong cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, membuat dirinya dibohongi dan diperalat komandannya. Jadi, uang hasil rampok tempo hari digunakan sepenuhnya untuk biaya operasi anaknya yang memang perlu biaya besar. Hanya dengan cara itu, seluruh biaya untuk anaknya bisa tertutupi. Dan hanya dengan cara merampok juga yang bisa dilakukan Piwi untuk sepupunya yang tak punya apa-apa lagi. Alasan mengapa pria Sudan ini didakwa sebagai teroris oleh Marconet adalah, dulu Prancis datang membantu Sudan untuk mendapatkan kemerdekaan. Namun, di saat pemerintahan Marconet berkuasa, mereka datang kembali ke Sudan untuk meminta balas budi, bukan dengan sumber daya manusianya, bukan juga dengan tanahnya, melainkan emas hitam yang menjadi primadona di Sudan. Kemudian, setelah sumber daya alamnya habis, Marconet memerintahkan Kruger untuk menghabisi penduduk Sudan, termasuk panglimanya yang ditetapkan secara sepihak menjadi teroris tanpa adanya bukti. Sekejam-kejamnya Adam, dia masih punya hati nurani. Meskipun hanya menjalankan tugas, atas izinnya, Al-Taib dipersilahkan pamit pada putrinya. Meskipun itu adalah perjumpaan untuk terakhir kalinya,
setelah pasukan Kruger berhasil mengetahui lokasi mereka dan melumpuhkan targetnya tanpa disadari Adam. Ratusan peluru berlewatan, namun keajaiban masih ada. Dalam lalu lalang peluru itu, tak satu pun mengenai anaknya Al-Tayyib. Setelah Adam berhasil melumpuhkan semuanya, dengan peralatan ala kadarnya, Piwi membawa ponakannya semampu dia bisa. Saat akan keluar, terdapat 6 orang yang sudah siap siaga untuk memborbardir mereka. Sikap Piwi yang pesimis tak turut membuat Adam yang punya 1001 cara berhenti membuat rencana. Sebuah cara sederhana dilakukan. Sebuah granat dilempar sebagai pengalihan. Itu digunakan agar musuh yang bersembunyi keluar, dan di saat itulah kesempatan Adam untuk membidik mereka. Berkat strategi dan kerjasama mereka, dengan sebuah ambulan yang terparkir digunakan untuk kabur. Di akhir cerita, diperlihatkan Natalia yang babak belur dan tak bernapas, kemudian disusul Kruger yang berhasil masuk, lalu mengalahkan Victor dan seluruh anak buahnya. Untuk Marconet, dihadiahkan sebuah koran yang memberitakan hubungan kotor mereka antara dirinya dan Mukhtar Al-Tayyib sedang bersalaman di halaman utama koran. Kruger yang merasa tidak puas ingin membantai orang-orang yang berkaitan dengan teroris, termasuk Sarah dan Jonathan, anaknya Victor. Tapi mesin pembunuh mereka sudah berubah haluan. Di dalam bis, di saat yang bersamaan, nafas Kruger harus berhenti di sana. Sekejam dan sehebat apapun kemampuan yang kita punya sekarang, jangan pernah menggunakannya untuk merampas hak orang lain demi mencapai tujuan atas dasar ketamakan. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Jangan paksakan. Adios, amigos.